Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. halo semuanya, welcome back to Alsa Financial Info. Perkenalkan, aku Bene. aku Latifah. Dan aku Sam. Oke teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan kenalan dulu nih sama Alsa Financial Info. Oke, aku jelasin dikit ya. Alsa Financial Info adalah sarana edukasi finansial yang relevan dan bermanfaat bagi seluruh member Alsa LCUB dan masyarakat umum. Dan Alsa Financial Info Mei kali ini dikemas dengan cukup menarik, yaitu dengan format podcast. Buat kalian yang udah lihat teasernya di TikTok atau Instagram Alsa LCUB, pasti udah kebayangkan kita mau bahas apa. Dan yang belum nonton juga nggak apa-apa banget, karena di sini kalian bakal dengerin versi lengkapnya. Dan tema yang bakal kita bawain di podcast kali ini adalah Financial Freedom, Realita atau Ilusi Media Sosial. Oke, kita bakal ngobrol santai tapi dalam nih soal financial freedom dan juga pengaruh media sosial sampai hal-hal yang bikin anak muda bingung gitu soal keuangan. Dan gimana sih sebenarnya financial freedom itu realita atau ilusi sosial media sih? Dan jangan lupa dengerin pembahasannya secara full ya. Nah, menarik banget kan teman-teman? So, without any further ado, let's get into the discussion. Oke, aku mau mulai dulu nih ke kalian. Aku mau kasih pertanyaan. Pernah nggak sih kalian lagi scroll TikTok atau Instagram, tiba-tiba kalian nemu kayak orang pamer passive income, terus pamer mobil, rumah dan lain-lain. Terus tiba-tiba kalian rasa hidupnya kayak kurang aja gitu. Nah, itu sebenarnya bukan kebetulan teman-teman, karena tren konten media sosial sekarang memang lagi masif banget. Oke, aku mau tanya dulu nih ke kalian. Pernah nggak sih kalian lagi scroll Instagram atau TikTok tiba-tiba nemu video orang pamer? Nah, emang itu bukan kebetulan, karena memang tren konten financial freedom lagi marak banget sekarang. Dan hari ini kita juga mau ngomongin tentang hal itu. Kira-kira hal itu emang nyata adanya atau yang menciptakan sosial media? Benar banget Ben, dan FYI rata-rata masyarakat Indonesia itu ngabisin lebih dari 7 jam per hari di sosial media. Jadi coba kita bayangin, udah berapa banyak konten yang kita konsumsi tiap harinya. Dan yang bikin seru tuh emang konten-konten itu banyak kan ngasih tunjuk tuh soal tentang gimana mereka tuh udah meraih hal itu dan senang-senangnya aja tanpa mereka ngasih tahu dan ngasih bayangan nih soal gimana susahnya, dan itu ngebuat standar-standar orang yang ngeliat tuh jadi lebih tinggi gitu soal finansial. Seolah-olah tuh finansial ini tuh bisa digapai tuh dengan cepat dan instan. Wow, bener banget sih. Jadi sebelum kita jauh ke pembahasannya, aku mau tahu nih kalian, menurut kalian financial freedom itu sebenarnya ada nggak sih? Mungkin dari aku dulu ya. Jadi kalau menurut aku versi sosial medianya financial freedom itu ya kayak kita udah nggak perlu kerja lagi gitu. Passive income jalan sendiri, terus kita bebas jalan-jalan kemanapun. Ya basically hidup kayak di video-video itu tadi sih. Tapi kalau kita lihat dari sumber yang lebih kredibel kayak media keuangan Kemenq, financial freedom itu lebih ke kondisi di mana kayak kamu punya kontrol penuh atas kondisi finansialmu sendiri. Jadi kamu nggak bergantung pada penghasilan aktif untuk memenuhi kebutuhan kamu. Bukan berarti kamu nggak perlu berhenti kerja sama sekali. Nah, itu sih poin pentingnya Ben. Jadi financial freedom itu bukan soal berhenti kerja aja ya teman-teman. Dan mungkin bukan, tapi soal kita punya pilihan. Karena sebenarnya kita kan juga kerja karena kita mau, bukan karena kita terpaksa kan. Menarik banget Sam. Tapi kalau emang definisi seluas itu, berarti sebenarnya banyak dong orang yang sebenarnya udah mencapai financial freedom itu. Tapi mereka nggak ngeh aja gitu. Benar banget nih Ben, tapi justru di situ problemnya. Jadi banyak banget orang yang nggak ngerasa cukup karena mereka itu nggak menggunakan standar yang sesuai dengan realitanya, tapi mereka justru menggunakan standar yang mereka lihat dari sosial media. Dan hal tersebut yang membuat goalpost mereka itu selalu bergeser. Dan itu bahaya banget sih Tiff, karena hal kayak gitu tuh bisa ngebuat standar mereka tuh jadi semakin tinggi gitu. Dan pada saat standar yang mereka udah ekspektasikan itu nggak sesuai, itu tuh ngebuat pada saat mereka jatuh itu jadi ngerasa frustasi dan akhirnya nyerah duluan. Padahal untuk fondasinya aja mereka tuh belum matang gitu. Berarti pertanyaan sekarang adalah standar itu sebenarnya nggak realistis dong sebenarnya. Dan itu datang dari mana? Dan kalau misalnya kita boleh jujur juga, sebenarnya media sosial kan punya peran yang gede banget ya di sini. Nah, aku juga mau nanya lagi nih kalian. Menurut kalian seberapa besar pengaruh
media sosial dalam pembentukan pandangan kita soal financial freedom? Oke. Menurut aku besar banget sih Ben, karena sekarang kan hampir semua orang tuh belajar di sosial media kan. Masalahnya di sosial media itu ngejelasinnya tuh secara struktural, dan mereka tuh cuma ngejelasin highlight dan bagus-bagusnya aja, yang ngebuat mereka tuh ngerasa akhirnya mereka tuh bisa ngebentuk standar yang ada di kepala mereka tuh bukan secara utuh, tapi tentang potongan-potongan terbaik orang lain aja gitu loh. Nah itu betul banget sih Sam, dan hal ini tuh bukan cuma sekedar kekhawatiran subjektif aja ya teman-teman. Karena kalau kita lihat dari data SNLIK OJK, mereka itu justru menjelaskan kenapa hal tersebut berbahaya dengan memaparkan data bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia itu ada di angka 66,46% teman-teman. Yang artinya sepertiga dari masyarakat Indonesia itu masih belum cukup melek keuangan untuk menilai secara kritis terhadap konten-konten finansial yang mereka konsumsi selama ini. Sepertiga populasi Indonesia itu bukan angka yang kecil banget. Kalau kita hitung pasaran berarti sekitar ratusan juta orang yang mereka konsumsi konten finansial di media sosial. Dan ratusan juta orang itu belum tentu punya kemampuan yang cukup untuk menyaring mana yang valid dan mana yang menyesatkan dong. Nah betul Ben, makanya tadi aku bilang soal mereka tuh emang cuma lihat highlightnya aja kan di media sosial. Akhirnya mereka jadi nggak bisa menyaring sebenarnya tuh itu hal yang baik atau enggak, atau itu hal yang benar atau enggak. Jadi jarang banget kan ada konten tuh yang nunjukin proses panjang atau emang kevalitannya atau bahkan kesalahan dan bagian-bagian terjatuh mereka. Nah, itu yang dinamakan highlight versus reality teman-teman. Jadi, apa yang diperlihatkan di sosial media itu cuman hasilnya aja, tapi nggak ada prosesnya. Dan gap tersebut yang membuat banyak orang itu memiliki ekspektasi yang jauh lebih tinggi daripada realitanya. Ngomongin soal highlight versus reality. Nah, salah satu bentuk paling nyata dari highlight versus reality yang kita bahas tadi itu flexing, kayak konten-konten yang aku udah mention dari awal, nunjukin mobil baru, rumah, passive income, dan lain-lain. Nah, hal tersebut itu juga bagian dari fenomena yang sama nih. Pertanyaannya, aku mau nanya kalian juga nih, mumpung ada pertanyaan. Kalau misalnya kalian nonton konten-konten kayak gitu, itu tuh jadi kemotivasi atau justru ketekanan buat kalian? Kalau menurut aku sih Ben, jujur pasti biasanya tuh ngebuat aku lebih ketekanan. Apalagi ya kalau misalkan lagi di fase keuangannya tuh kayak lagi ngerasa tipis banget gitu. Kadang kan ngelihat orang flexing gitu bisa ngebuat kita tuh jadi ngerasa tuh kayak kurang dan ketinggalan banget gitu loh. Nah, tapi aku mau kasih pandangan dari sisi lain juga ya teman-teman. Jadi, faktanya ada juga orang yang terinspirasi karena mereka itu melihat orang lain flexing. Jadi mereka itu melihat orang yang flexing sebagai suatu bukti nyata bahwasannya hal tersebut atau financial freedom itu merupakan sesuatu yang memang bisa dicapai. Jadi flexing itu bukan selalu merupakan hal yang negatif juga. Berarti efeknya emang tergantung soal mindset orang-orang ya Tiff. Karena kalau menurut aku sih dan aku lihat dari teman-teman aku juga, anak-anak muda zaman sekarang tuh emang lebih ngerasa tuh mereka tuh ada di fase rentan gitu secara finansial. Jadi kemungkinan besar tuh emang efeknya tuh lebih sering jadi tekanan ketimbang motivasi. Dan ini nih teman-teman yang ngelahirin yang namanya FOMO dari hal kayak gini. Bener banget tuh. Dan yang ngerasa FOMO itu juga bukan cuma teman-teman kita doang. Bahkan OJK sampai kasih himbauan khusus buat investor muda supaya mereka nggak FOMO terkait investasi kripto dan lain-lain. Artinya apa? Artinya masalah ini udah sampai di tahap yang lebih tinggi lagi, udah sampai ke tahap regulator. Nah, jadi FOMO itu sebenarnya berbahaya karena emang prosesnya yang nggak kerasa. Kayak kita tiba-tiba ikutan tren investasi atau beli barang mahal yang padahal kita sendiri belum paham betul manfaat jangka panjangnya. Nah, menurutku keputusan tersebut itu lebih bersifat impulsif dan bukan berdasarkan literasi atau pemahaman yang kita punya sih. Dan kalau soal keputusan finansial tentang FOMO sih menurut aku itu lebih merugikan diri sendiri juga ya ketimbang orang-orang yang kita ikutin. Nah, masih nyambung juga nih soal keputusan finansial yang gak kalian sadarin. Ada satu hal nih yang masih sering jadi di gray area, yaitu batas antara self-reward dan perilaku konsumtif. Menurut kalian gimana? Nah, kalau itu sih ya Ben, menurut aku karena self-reward itu tuh sebenarnya valid kok secara psikologis, kayak hal itu tuh emang perlu kadang. Cuman yang ngebuat hal kayak gitu tuh bisa berdampak sama finansial kita itu
gimana kita self reward itu, ngelola hal itu. Karena banyak orang self reward tuh kayak berlebihan dan tanpa melihat kondisi finansial diri sendiri. Nah, kalau menurut aku itu batasannya ada di satu pertanyaan, yaitu apakah memang dari awal kita merencanakan untuk membeli sesuatu tersebut sebagai self reward, atau kita nggak tahan nih kalau misal kita nggak membeli sesuatu hal tersebut. Nah, kalau misal jawabannya ada di poin kedua, itu berarti bukan termasuk self reward ya, tapi lebih mengarah ke gaya hidup yang konsumtif. Bener banget, dan ini juga berkaitan langsung sama yang namanya lifestyle inflation. Apa itu? Ini adalah sebuah fenomena di mana pengeluaran otomatis naik sesuai dengan naiknya penghasilan. Makanya kalau kita lihat nih di fresh graduate zaman sekarang, banyak yang sebenarnya gajinya udah lumayan banget, tapi kalau kita lihat mereka kayak nggak bisa nabung gitu. Wah, berarti media sosial tuh emang berefek besar ya Ben buat anak-anak muda zaman sekarang, apalagi untuk mereka yang emang terus-menerus gitu ngasih referensi gaya hidup mereka tuh yang terus mereka pengen ikutin gitu, yang akhirnya mereka tuh nggak bisa selarasin sama kondisi keuangan mereka. Nah, padahal justru disinilah intentional spending itu penting teman-teman. Jadi sebelum kita naikin standar atau gaya hidup kita harus lebih dulu nih naikin dana darurat dan juga investasi yang kita punya. Naikin dana darurat. Karena kita udah ngomongin naik dana darurat dulu sebelum naikin standar hidup, pertanyaannya balik lagi ke realitanya. Emang kondisi finansial anak muda zaman sekarang sudah memungkinkan untuk melakukan hal itu? Karena kalau secara teori intentional spending itu bagus di atas kertas, tapi faktanya gimana di lapangan? Kalau kita bicara soal fakta ya, jujur banyak sebenarnya yang emang anak muda tuh pengen gitu ngelakuin hal-hal kayak gitu, tapi yang buat mereka susah itu emang ruang geraknya yang sempit, terus juga kondisi finansialnya yang emang susah buat dimulai dari awal. Iya bener banget Sam, dan sempitnya itu sebenarnya bukan cuma karena gaji mereka yang kecil, tapi banyak anak muda zaman sekarang itu yang bahkan mereka belum sempat memikirkan dana darurat karena mereka udah keburu harus menanggung kebutuhan hidup orang tua mereka atau bahkan anggota keluarga mereka yang lain. Jadi beban mereka itu bukan cuma satu, bisa dua atau bahkan lebih, yaitu kebutuhan hidup diri sendiri dan juga kebutuhan hidup anggota mereka yang lainnya. Dan hal tersebut yang semakin mempersempit ruang gerak mereka. Nah, ini juga yang bikin teori kayak intentional spending kadang sudah diterapin secara merata. Karena kalau teori dari kertas kita lihat nih, itu kan gampang, kayak cuman atur skala prioritas. Tapi realitanya kemampuan orang untuk ngatur uang mereka itu beda-beda. Bahkan kalau lihat dari data BPS terbaru, Gini ratio Indonesia per September 2025 masih ada di angka 0,363. Artinya ketimpangan pendapatan masih cukup tinggi. Jadi memang nggak semua anak muda punya ruang finansial yang cukup buat mikirin tabungan, investasi, atau bahkan dana darurat dulu. Jadi sebenarnya itu bukan soal dasarnya aja ya, tapi juga ekspektasi dari lingkungan, media sosial, bahkan banyak dari segala sisi tuh emang mereka dapetin beban-beban yang akan mereka tuh jadi tanggungan dan pikiran mereka. Betul banget, dan ini kenapa perbedaan starting point itu penting banget untuk diakui teman-teman. Karena kalau kita lihat data BPS terbaru, Gini rasio Indonesia per September 2025 itu ada di angka 0,363. Emang kelihatannya kecil, tapi angka tersebut itu justru menjelaskan bahwasanya ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia itu memang nyata dan juga struktural. Jadi kalau misal media sosial itu mengatakan bahwa financial freedom itu merupakan hal yang bisa dicapai oleh siapapun asalkan mereka mau berusaha, menurutku hal tersebut itu sangat tidak memperhitungkan kenyataannya, di mana beban yang dipikul oleh masing-masing individu itu dari awalnya emang nggak sama. Nah, justru karena kondisi berat kayak gini, banyak orang yang akhirnya jadi rentan sama yang namanya narasi cepat kaya. Hal ini karena beban hidupnya besar banget, tapi jalan terasa sempit. Akhirnya banyak orang yang percaya sama shortcut. Menurut kalian, kenapa narasi ini terus laku? Padahal resikonya jelas kan, bahaya banget. Nah, kalau menurut aku itu Ben, karena emang skemanya dibuat semeyakinkan itu sih. Jadi meskipun OJK dan Satgas Waspada Investasi itu tiap tahunnya udah menindak ribuan investasi ilegal, tetap aja kedepannya tuh masih banyak banget laporan mengenai korban-korban baru. Dan ini nyambung banget sih sama narasi tadi yang katanya soal literasi keuangan. Karena kalau misalkan literasi kita rendah, kita tuh makin susah gitu. Gimana cara kita cari celah dan gimana cara kita ngadepin kondisi finansial kita. Jadi emang salah satunya itu emang perlunya ada literasi keuangan.
Bener banget tuh Sam. Belum lagi ditambah namanya FOMO. Mantep banget deh kombinasi itu. Apalagi orang jadi banyak korban investasi bodong karena hal itu. Nah, makanya itu penting banget ya teman-teman buat kita selalu mengecek legalitas dan juga kredibilitas sebelum kita ikut investasi apapun. Dan FYI, OJK sendiri tuh menyediakan portal khusus yang membantu kita untuk mengecek legalitas dari suatu entitas investasi. Nah, kalau tadi kita udah bahas soal jebak-jebakan yang harus kita hindarin, sekarang aku mau balik lagi nih ke pertanyaan yang paling mendasar. Sebenarnya, jalan paling realistis untuk menuju financial freedom itu kayak gimana sih? BTW, aku juga mau introduce satu konsep yang mungkin agak kontroversial bagi banyak orang, yaitu frugal living. Gimana? Kalian setuju gak kalau ini? Kalau aku sih setuju ya, cuman aku mau lihat dari sudut pandang yang skeptis dulu. Soalnya, kesan yang pertama kali muncul dari frugal living itu kayak seolah-olah kita nggak boleh menikmati hidup. Apalagi kalau misal kita tinggal di kota besar dengan biaya hidup yang cukup tinggi, menurutku hal tersebut itu kurang relevan aja sih. Nah, itu dia Tiff. Yang kadang tuh emang jadi misconception gitu dari frugal living ini. Sebenarnya tuh frugal living ini tuh bukan soal mereka pelit, atau sebenarnya tuh kan banyak orang yang ngebayangin tuh frugal living tuh kayak makan cuman sekali atau kayak diet ketat banget. Itu tuh bukan frugal living sih jatuhnya. Sebenarnya tuh lebih ke frugal living tuh dia tuh menyaring apa yang mereka pengen pakai dan apa yang mereka keluarin duitnya itu emang buat suatu hal yang bermanfaat dan emang gak sia-sia. Bener banget, dan ini juga berkaitan langsung sama tren yang namanya quiet luxury yang lagi naik sekarang. Yaitu intinya versi aspirasional dari frugal living, dimana kita mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas dan gak perlu pamer buat merasa sukses. Oke, berarti intinya itu bukan cuman soal sekedar berapa banyak yang kita hasilkan, tapi lebih ke seberapa efisien dan bijak kita mengelolanya. Betul gitu kan ya. banget. Exactly. Dan yang bikin frugal living ini tuh relevan bagi siapapun ya, Fa. Terlepas dari berapapun penghasilannya tuh emang relevan aja gitu buat dilakuin. Nih, aku juga mau kritis, tapi kalau kita bahas soal frugal living bagi relevan bagi semua orang, aku punya pertanyaan, apakah kesempatan orang untuk meraih financial freedom itu sama? Karena kalau kita lihat sebenarnya kan nggak semua orang punya jalan yang sama kan buat meraih financial freedom. Nah, kalau soal itu ya Ben, itu tuh sebenarnya semuanya itu tergantung sama starting point-nya. Karena starting point orang kan beda-beda kan. Nah, itu benar banget. Ada yang mulai dari privilege, ada juga yang mulai dari nol. Dan kalau kita lihat data BPS per September 2025 itu menunjukkan kalau gini rasio nasional kita tuh ada di angka 0,363 dan di perkotaannya itu lebih tinggi lagi, yaitu di 0,383. Jadi meskipun trennya itu membaik, angka tersebut itu tetap menunjukkan bahwasanya ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia itu memang nyata dan juga struktural seperti yang udah aku sebutin tadi. Jadi menurut aku ketimpangan starting point itu bukan cuma sebuah asumsi ya, tapi memang merupakan fakta yang sudah tercatat gitu sih. Jadi financial freedom bukan berarti kita nggak bisa capai ya, tapi memang perjalanan orang beda-beda. Dan dua hal itu perlu kita sadari supaya nggak terus-menerus membandingkan progres kita sama progres orang lain. Dan kalau memang perjalanan beda-beda untuk setiap orang, mungkin jawabannya nggak harus digeneralisasi. Nah, aku mau nih kita jawab bareng sebagai penutup, yaitu dari topik kita hari ini, financial freedom itu pada akhirnya itu realita atau cuma ilusi media sosial doang sih? Nah, kalau menurut aku, financial freedom itu merupakan sesuatu yang real. Tapi di kenyataannya, financial freedom itu jauh lebih sederhana daripada versi yang sering ditampilkan di media sosial gitu. Iya benar Tiff. Jadi sebenarnya tuh lebih ke personalnya aja sih. Definisi finansial tuh sebenarnya tuh bisa berbeda-beda gitu buat orang. Kayak kadang tergantung kondisi, tujuan, bahkan sampai starting point orang-orang kan karena berbeda yang ngebuat tujuannya tuh jadi beda-beda. Nah, kalau ada yang dengerin podcast ini dan mau mulai, kira-kira harus dari mana nih yang paling realistis? Nah, kalau menurut aku kita bisa mulai dari yang paling sederhana dulu, kayak dana darurat. Terus OJK dan perencana keuangan lain itu juga menyarankan minimal 3-6 bulan pengeluaran karena hal tersebut yang akan jadi pondasi kita. Dan juga sebelum kita mencapai hal tersebut, alangkah baiknya kita tidak membicarakan mengenai investasi terlebih dahulu, teman-teman. Setuju banget sih, Pak. Dan yang sering kita lupain nih tentang utang konsumtif yang bunganya tinggi. Karena sebenarnya tuh ya, pengen investasi sebagus apapun, pengen kita udah jalanin hal sebagus apapun, finansial kita tuh nggak akan maju gitu. Kalau misalnya
kita masih punya utang, apalagi bunga yang tinggi, itu tuh bakal selalu nutup perjalanan kita tentang finansial ini. Nah, berarti kita bisa mulai menerapkan financial freedom dari dua hal dulu. Setelah kita ngomongin investasi, baru kita cari investasi yang paling murah, yang paling bisa kita terapkan secepatnya. Betul banget. Tuh. Dan itu juga kita harus menaikkan literasi keuangan. Cari sumber yang bisa dipercaya kayak OJK, Kemenkyu, dan bukan konten yang viral doang. Dan yang paling penting juga Ben, kita tuh jangan tunggu kondisi sempurna dulu baru mulai. Jadi sebenarnya kondisi sempurna itu nggak akan ada. Jadi kita bisa mulai dari apapun yang bisa kita lakukan sekarang, even hal sekecil apapun itu. Berarti pesan utama dari kita hari ini adalah financial freedom itu real adanya. Tapi emang setiap orang punya versi yang beda-beda. Jangan kejar versi orang lain yang kalian lihat di media sosial. Mulai dari fondasi yang tepat dan definisikan konsep bebas seperti apa yang kalian mau. Progres kalian gak harus kok kelihatan di sosial media buat kelihatan valid guys. Karena sebenarnya setiap langkah yang kalian udah jalanin itu sebenarnya udah bagus, dan itu suatu hal yang namanya proses kok. Bener banget nih teman-teman, jadi setiap langkah kecil yang kita lakukan itu merupakan perjalanan kita menuju sesuatu yang lebih besar lagi nantinya. Nah kayaknya kita udah ngobrol lumayan banyak ya hari ini. Setuju banget sih, Pak. Nah jadi mungkin waktunya kita untuk pamit undur diri ya teman-teman. Bener banget tuh Fa, karena kita udah selesai juga. Dan aku harap teman-teman bisa paham tentang financial freedom kali ini dan mengartikan financial freedom sesuai kepercayaan teman-teman sendiri. Jadi aku harap Alsa Financial Info bulan Mei kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Aku Bene, Aku Sam. Dan aku Latifa pamit undur diri. See you di Alsa Financial Info berikutnya teman-teman. Bye-bye.